Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, bahkan siapapun yang mendengarkan akan ibadah atau pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ajak kita semua berbicara tentang masalah doa. Saya percaya bahwa kita semua selalu berdoa, sebab sebagai orang percaya kepada Tuhan, doa itu merupakan satu hubungan yang sangat intim, hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Itu sebabnya ada istilah bilang dengan banyak berdoa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat, atau sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya mungkin istilah ini juga tidak selamanya atau tidak sepenuhnya salah ya gitu. Karena memang sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya seperti di awal saya katakan bahwa doa itu merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, satu komunikasi yang intim antara manusia dengan Tuhan, di mana dalam doa itu kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Kita lewat doa kita sampaikan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa ya Tuhanlah yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan pergumulan hidup kita. Tuhan akan memberikan sukacita, memberikan kedamaian bagi kita, dan tentunya itu kita minta juga lewat doa-doa kita. Namun tentunya Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin jadi pertanyaan pada malam hari ini, apakah semua doa-doa yang kita sampaikan itu dikabulkan oleh Tuhan? Atau mungkin ada satu pergumulan yang kita sudah gumuli sudah sekian lama, tapi belum dijawab atau bahkan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, padahal semua doa itu didengar oleh Tuhan. Tapi memang tidak semua doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan, maka kita pun perlu tahu sebenarnya itu doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan itu doa seperti apa. Nah, mari kita lihat kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 3. Di sana kan doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan karena apa? Di sana disebut karena yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Oh, pastilah nggak dijawab. Yakobus pasal 4 ayatnya ke-3. Di sana kita, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa di sini maksudnya yang diminta itu salah gitu. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Udah pasti. Kalau untuk hawa nafsu pasti tidak akan dikabulkan. Yang kedua, kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 8. Bahwa berdoa tapi bimbang, bahkan mendua hati. Jadi berdoa juga kepada Tuhan, tapi juga mencari jalan alternatif yang lain gitu. Ini juga Tuhan tidak inginkan. Tuhan mau kita harus yakin, percaya sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Dan kita sampaikan kepada Tuhan, kita berdoa. Nah, itulah Tuhan bisa kabulkan. Nah, jadi di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, jadi hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, doa itu harus dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang bimbang itu sama dengan mendua hati. Ya kalau nggak dijawab oleh Tuhan, mungkin dengan cara yang lain atau dengan alternatif yang lain. Itu juga percuma kita berdoa seperti itu. Yang ketiga, yaitu doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan kalau yang kita minta, yang kita doakan itu bukan menjadi kebutuhan. Jadi doa yang dikabulkan adalah doa yang memang menjadi kebutuhan. Misalnya saja kalau kita sakit, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan gitu. Dengan iman tentunya. Maka itu doa yang benar, yang memang sesuai dengan kebutuhan kita.
banyak hal kan yang menjadi betul-betul kebutuhan kita, kita minta supaya Tuhan kabulkan doa itu. Nah, contohnya misalnya seperti di Matius pasalnya ke-20, Matius pasalnya ke-20, ayatnya ke-29, beberapa ayat di sana kita baca tentang bagaimana orang buta disembuhkan oleh Tuhan, merupakan kebutuhan mereka karena mereka mau melihat. Mulai ayatnya 29 kata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?" Kita lihat justru orang berseru kepada Tuhan, gitu. Justru bahkan Tuhan tanya, "Kamu mau minta apa?" Kira-kira bahasa sehari-hari seperti itu. "Kamu minta apa?" Nah, jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Jadi apa yang diminta itu memang betul-betul menjadi kebutuhan mereka. Maka kita tahu ceritanya ini bahwa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga mereka bisa dapat melihat. Jadi, saudara kita lihat artinya doa yang dikabulkan, doa yang nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau kita minta pun diberkati oleh Tuhan, yang kesemuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Namun tentunya kita juga mesti pahami betul seperti apa sistemnya supaya doa kita karena kalau kita lihat misalnya contohnya saja di Matius pasal 7 ayat ke-8 kan itu Tuhan sendiri yang berkata, Matius pasalnya ke-7 ya. Matius 7 ayatnya ke-7 dan 8. Di sana dikatakan begini. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Sini ada kata karena setiap orang yang meminta. Jadi semua orang yang meminta sebetulnya pasti akan menerima, karena ini firman Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, di awal juga saya katakan, apakah selama ini doa-doa yang kita sampaikan dikabulkan oleh Tuhan? Nah, ini supaya kita pahami, karena ayat 7 dan ayat 8 dari Matius pasal 7 ini pasti dikabulkan, tapi tentunya kita mesti tahu syarat-syaratnya. Di dalam pertama Yohanes pasal yang ketiga ayatnya ke-22, kita lihat sana. Pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat 22. Kita lihat, "Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya." Tapi itu masih koma kan? Kita lihat, koma, "Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya." Ini yang seringkali orang membaca ayat dari Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 dan ayat 1 Yohanes 3 ayat 22 ini, tapi nggak lengkap. Di sini dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Tapi itu belum titik loh, masih koma. "Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya." Ini sebetulnya ketentuan-ketentuannya supaya doa kita dikabulkan. Jadi kita tidak membaca orang bilang letterlek begitu saja tentang Matius pasalnya 7 ayatnya ke-7 dan 8, bahwa memang betul apa yang kita minta, karena di sini dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, tapi tentunya dengan ada syarat tadi. Syarat itu ya bahwa karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ini dulu, kita taat dulu, yaitu kita mengikuti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maka yang pasti doa kita dalam kitab atau permintaan kita di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Ini supaya kita memahami bahwa
Karena mungkin sudah lama kita berdoa, kemudian belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yang akhirnya kita mulai bertanya-tanya, doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Buktinya sudah sekian lama. Hendaknya kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah menuruti segala perintahnya? Karena di 1 Yohanes 3:22 tadi dikatakan menuruti segala perintahnya, artinya keseluruhan perintahnya. Jadi bukan hanya hal-hal yang kita inginkan saja, yang perintah ini itu saja. Enggak, segala perintahnya. Dan yang berkenan kepadanya. Ini yang kita perlu pahami dulu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Nah, Matius pasal 21 ayat 22. Matius 21 ayatnya ke-22. Kita lihat lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi juga nggak bisa seperti tadi. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena orangnya mendua hati, bimbang. Di sini bilang, apa saja yang kamu minta. Jadi urutannya seperti yang di dalam 1 Yohanes pasal 3:22 itu dulu. Yaitu kita di sini karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu dulu. Kita lihat 1 Yohanes 3:22 kembali ke sana. Di sini dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena, ini saya pengen tekankan, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Matius pasal 21 ayat 22 pun juga sama. Di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Kita percaya karena apa? Kita mentaati firman Tuhan. Maka kita akan menerimanya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kita lihat selalu setelah kita menuruti segala perintahnya dan hidup berkenan kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka ayat ini bilang bahwa dengan iman, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wah, luar biasa kan? Artinya percaya bahwa Tuhan sudah kabulkan permintaan kita karena kita mengikuti segala perintahnya dan berkenan kepada Tuhan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini juga bicara lagi iman dalam hari ini. Nah, iman kan itu harus disertai dengan perbuatan kan? Karena firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan mati. Jadi, iman itu harus disertai perbuatan. Nah, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan yang kita sudah lihat 1 Yohanes pasal 3:22 gitu. Nah, itu sebabnya dengan dasar iman yang teguh kepada Tuhan, dengan mentaati perintah-perintah Tuhan, maka apa yang kita minta, firman Tuhan bilang bahwa kamu telah menerimanya sekalipun belum ada di tangan. Jadi yakin, sudah ada. Kita bahkan sudah bersyukur kepada Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu juga akan menjadi kenyataan gitu. Tapi lihat gitu. Pertama selalu gitu, mengikuti segala perintah-perintahnya, mentaati, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga apa yang kita pohonkan, kita tahu apa yang kita minta kepada Tuhan, yang semuanya kembali di awal saya katakan bahwa yang kita minta itu di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan, dibesarkan. Sekali lagi, apa yang kita minta itu Tuhan berkati karena di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau yang kita minta itu misalnya nama Tuhan tidak dipermuliakan, jangan berpikir bahwa Tuhan akan mengabulkan. Itu kita sudah lihat tadi di dalam
kitab Yakobus pasal yang 4 ayat 3. Kalau hanya untuk hawa nafsu, kalau hanya untuk gagahan kita, karena hanya untuk kesombongan kita, jangan harap kita kita akan dapatkan apa yang kita minta. Jangan harap kita dikabulkan, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi betapa bersyukurnya bahwa sesungguhnya apa yang kita minta, bahkan kita sudah menerimanya. Puji Tuhan. Jadi telah menerimanya artinya untuk sampai di tangan kita hanya proses waktu aja. Nah, proses itu pun kenapa walaupun Tuhan sudah bilang anggap kita sudah menerimanya, walaupun kita belum sesungguhnya secara real kita belum terima. Di dalam hal ini supaya kita tetap tekun terus berdoa kepada Tuhan, terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan sampai itu betul-betul menjadi nyata ada di dalam tangan kita apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Sebab ya kita tahu seperti di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu tidak sekedar kita membutuhkan sesuatu kemudian kita berdoa. Karena setiap saat kita butuhkan Tuhan. Siang malam, sehat maupun sakit, keadaan baik maupun keadaan tidak baik, kita membutuhkan Tuhan. Dan untuk itu, kita terus berdoa kepada Tuhan. Pertama, jadi kita mentaati, menuruti segala perintah-perintahnya, berkenan kepada Tuhan. Namun, terus juga berdoa. Karena itu, di awal saya katakan, karena doa itu merupakan komunikasi kita yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Berikut, saudara, kita lanjut lagi. Kita tahu bahwa ayat yang sudah lazim kita dengar ya, bahwa Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya, bagian terakhir dari Yakobus pasal 5 ayat 16 gitu. Atau kita baca saja secara lengkap ya. Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini juga berbicara tentang sebetulnya kesucian. Maaf saudara-saudara. Tentang ya kesucian dan kekudusan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Tidak ada, karena dosa kan itu menghambat berkat Tuhan. Itu sebabnya saling mengaku dosa. Teristimewa tentunya kita akui kepada Tuhan. Kalau kita berdosa, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan menyadari akan segala kesalahan dosa kita, berdoa kepada Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah tadinya, kemudian berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian kita berdoa, maka ayat ini bilang doa orang benar bila dengan yakin. Kembali lagi di sini, orang benar itu yaitu menyadari akan kesalahan-kesalahannya, memberikan juga pengampunan kepada orang lain atas kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian menanggalkan akan jalan-jalannya yang salah, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian mentaati firman Tuhan. Inilah yang dikategorikan orang benar. Nah, orang benar itu berdoa, di sini katakan sangat besar kuasanya. Apa sih yang kita doakan selama ini? Nah, ya tentunya tidak lepas kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, tidak salah. Berdoa juga untuk meminta berkat secara jasmani juga tidak salah. Dan kalau kita sakit, pasti kita berdoa supaya kesembuhan. Namun tentunya dalam isi doa itu, ini juga harus konsisten dengan isi doa kita. Misalnya saja, kita memang minta supaya Tuhan berkati secara jasmani, dan memang itu kita butuhkan. Tapi kembali bahwa kalau Tuhan berkati, jangan lupa bahwa nama Tuhan harus senantiasa dipermuliakan, dibesarkan dalam kehidupan kita. Ini sangat dibutuhkan.
Misalnya ya, seseorang membutuhkan alat transportasi, apakah itu sepeda, motor, atau mobil. Tuhan kasih. Jangan lupa bahwa berkat yang Tuhan berikan itu Tuhan mau dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kemudian Tuhan sudah berikan, kemudian mau pakai dulu jalan-jalan kemana gitu. Ini nggak konsisten dengan doa kita. Sebab Tuhan yang memberi, tapi Tuhan juga yang mengambil. Ingat itu. Bukan berarti Tuhan punya otoritas bisa mengambil apa yang Tuhan berikan, karena segala sesuatu yang kita punyai itu juga berasal dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita harus konsisten dengan doa kita. Tidak sedikit, saudara-saudara, ya saya pun sendiri banyak kali misalnya kalau ada yang sakit, juga datang mendoakan orang yang sakit itu. Nah, kemudian di dalam kesakitan itu sendiri, orang yang sakit itu mengatakan, ya saya memang banyak kekurangan, saya memang banyak salah. Dan itu ya berkenan kepada Tuhan, menyadari akan kesalahannya gitu. Jadi kalau saya sakit ini ya memang juga mungkin merupakan pukulan Tuhan, peringatan Tuhan bagi saya. Wah, itu pasti berkenan kepada Tuhan. Kemudian berkata begini gitu, kalau saya Tuhan berikan kesehatan lagi, Tuhan sembuhkan, saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan sembuhkan gitu. Nah, setelah sembuh, ya kelihatan memang datang beribadah, mau melayani Tuhan. Bahkan kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi tidak sedikit orang yang tidak konsisten dengan doanya itu sendiri, bahwa kalau dia sembuh dia akan beribadah kepada Tuhan lebih sungguh lagi, mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Berjalan waktu ya gitu. Mungkin di awal-awal, tapi kemudian setelah sudah sehat, bahkan diberkati lagi, kemudian lupa, nggak konsisten. Ini juga yang perlu kita perhatikan supaya jangan sampai itu kita mendapatkan peringatan yang lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harus konsisten dengan isi doa kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut saudara-saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasalnya ke-4 ayatnya ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau melihat situasi saat ini, tentunya ya sangat mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Apa yang sedang dialami oleh dunia saat ini, bukan saja di dalam negara kita, tapi dunia saat ini. Bahkan di negara-negara maju pun sampai kebingungan. Ini mengatasi pandemi virus corona yang saat ini, yang berdampak dalam kesulitan ekonomi yang betul-betul sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Tapi Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini tentunya kalau Tuhan berkata begini berarti ada jaminan Tuhan dong. Jangan khawatir tentang apapun juga, apapun juga. Bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah kesehatan, tapi apapun juga. Hanya Tuhan bilang, kekhawatiran itu Tuhan bilang, itu serahkan kepada Tuhan. Nah di sini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita lihat, jadi kekhawatiran itu bahkan apa yang kita minta, nyatakan, beritahu kepada Tuhan segala apa yang kita inginkan. Nah, yang dimaksud sini tentunya keinginan yang sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang kita sudah baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Karena kita mengikuti segala perintah-perintahnya dan kita hidup berkenan kepadanya. Kita berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini selalu dasar. Nah, itu sebabnya dengan dasar itu, dan kita mau hidup seturut kehendak Tuhan,
kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan yang sesuai dengan kemauan Tuhan tentunya. Dalam doa tuh, dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi dikatakan juga tadi bahwa apa yang kita minta, kita harus yakin, percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka yang kita harus mengucap syukur. Nah, sekalipun mungkin juga kita belum mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, atau belum dikabulkan doa kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kan, mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Mengucap syukur saja kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat hati Tuhan tidak tega untuk tidak segera menolong atau mengabulkan doa-doa kita. Puji Tuhan. Ayat berikutnya juga dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Kita lihat lagi Efesus pasalnya ke-6 ayatnya ke-18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pertama, saudara, kita lihat di sini, berdoa setiap waktu. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat ini pendek, cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Nah, di sini pun dikatakan, dalam segala doa dan permohonanmu, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Maksudnya begini, kalau kita sudah berdoa, berjaga-jagalah dalam doamu itu, jangan sampai belum dikabulkan oleh Tuhan, kemudian kita sudah mulai bimbang. Kita ragu apakah doa kita. Nah, itu sebabnya terus berdoa sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Karena kita mentaati perintah-perintahnya, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kan. Saya kembali terus kepada 1 Yohanes 3:22 tadi. Itu karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, doa kita walaupun mungkin perlu waktu untuk Tuhan kabulkan doa kita. Bukan Tuhan misalnya tidak mau kabulkan, tapi di awal juga saya katakan bahwa kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, karena Tuhan ingin supaya kita tetap berdoa. Itu merupakan satu proses, karena manusia dalam kenyataannya seringkali kalau dengan mudah dikabulkan, maka dengan mudah juga melupakan. Itu sebabnya seringkali Tuhan itu proses kita dengan proses waktu. Nah, ini dikatakan. Tapi juga kita bukan berdoa saja untuk diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa egois. Karena sini juga Tuhan bilang, dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita juga berdoa buat sesama kita. Jadi itulah doa sesungguhnya, bahwa kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Karena di sini untuk segala orang kudus, setidaknya untuk sesama kita orang percaya. Bahkan kita harus mendoakan juga dunia ini, karena masih begitu banyak orang yang perlu diselamatkan. Dan itu membutuhkan doa-doa dari saudara saya. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26. Kadangkala saudara-saudara, kita tidak tahu kita mau berdoa seperti apa. Kalau hanya bicara mendoakan apa menjadi kebutuhan kita, singkat, simpel saja. Kalau misalnya kita katakan membutuhkan pemulihan kesembuhan, ya hanya Tuhan tolong saya dalam keadaan sakit, saya membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya sembuh. Rasanya sih 1 menit mungkin sudah selesai kan gitu. Tapi kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat 26, Roma pasal 8 ayatnya ke-26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi seringkali saudara-saudara mungkin juga kita alami gitu, bahwa kadangkala kita sulit untuk berdoa, kita lemah gitu. Mungkin karena ada banyak persoalan yang kita hadapi sehingga sepertinya kita lemah. Tapi justru Roh Tuhan yang membangkitkan kita supaya kita tetap berdoa. Nah, di sini demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lanjut ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, kita lihat lanjut ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Jadi kita lihat, saudara, kalau mau berdoa sungguh-sungguh itu sudah kita bebaskan pikiran kita, kita datang menyembah saja kepada Tuhan. Menyembah saja kepada Tuhan. Memuji namanya. Haleluya, haleluya. Kadang-kala dengan mungkin di awal kita berdoa sulit, gitu. Kok kita sudah mengucapkan haleluya, haleluya, mungkin sudah 5 menit, haleluya, belum kita merasakan apa-apa. Terus saja, karena firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Dan pandang salib Kristus itu, sampai Tuhan jamah hati kita. Karena kalau Tuhan jamah hati kita, seringkali saudara-saudara kita, kalau Tuhan jamah hati kita, benar seperti ayat yang kita tidak tahu lagi mengucap apa. Sampai kadang-kadang sudah menetes air mata. Air mata itu sudah membasahi bahkan muka kita, pakaian kita. Kita hanya berdoa saja, hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Dia. Saudara, gitu, Tuhan tahu gitu, apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan tahu. Gitu. Itu sebabnya ini yang diperlukan, berdoa sampai dijamah oleh Tuhan, sampai Roh Kudus memenuhi saudara saya. Gitu. Sekalipun mungkin di awal memang kita berdoa untuk kebutuhan kita, ada sesuatu yang memang kita harapkan Tuhan bisa tolong. Tapi jangan kemudian hanya berdoa, hanya terfokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita itu. Sebab sebelum kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, sesungguhnya Tuhan sudah lebih tahu. Tapi yang Tuhan inginkan ada persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan, yaitu supaya Roh Tuhan menjamah kita. Seperti saya katakan, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan, gitu. Pernahkah Anda berdoa sampai dijamah oleh Tuhan, sehingga Anda sendiri tidak tahu lagi saudara mengucapkan apa, selain hanya air mata yang keluar, selain hanya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahkan rasanya Anda tidak mau berhenti. Karena betapa indahnya jamahan Tuhan itu. Nah, kalau sudah sampai ke sana, sudah katanya, waduh, Tuhan pasti jawab. Bahkan sebelum kita memintanya. Sesungguhnya kita pun tidak minta apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu. Dan kalau kita berkenan kepada Tuhan, belum kita minta, Tuhan sudah berikan. Justru itu yang harusnya kita alami dan kita nikmati, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal 6 ayat 8, Bapamu di sorga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Aduh, luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, mentaati segala perintah-perintahnya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, apa sih yang kita harus susahkan dalam dunia ini? Karena kebutuhan saja jelas sekali ini, bilang Matius pasalnya ke-6 ayatnya ke-8 ini. Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, seperti orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan, yang khawatir dengan masalah hidup saja, tidak khawatir dengan jiwanya, dengan keselamatannya.
Karena hal-hal yang menjadi kebutuhan kita secara jasmani, Tuhan bilang, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Apa sih yang kita perlukan? Sebelum kamu minta kepadanya. Tuh. Jadi sebelum kita minta, dengan kata lain, sebetulnya kita nggak perlu minta. Sebetulnya Tuhan sudah persiapkan. Tapi yang terlebih dahulu Tuhan inginkan apa? Kita mentaati perintah-perintahnya. Kita melakukan akan firman-Nya dalam kehidupan kita ini. Dan kita tetap berdoa. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sampai kita dijamah oleh roh Tuhan sendiri. Dan betul seperti yang saya katakan tadi. Mari gitu. Kalau mungkin kita belum pernah rasakan, bahkan mungkin kita pernah rasakan itu kapan-kapan sebelumnya, mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak pernah rasakan itu. Aduh, mari kita berusaha sampai kita alami jamahan Roh Kudus, menjamah hati kita, sehingga betul firman Tuhan bilang, kita sendiri kita tidak tahu berdoa karena Roh Tuhan yang memimpin doa kita, sehingga kita cuma bisa mengucap syukur. Kita hanya cukup menyembah kepada Tuhan, memanggil namanya, menyembah kepada Dia. Sampai kadang-kadang kita tahu-tahu sudah 1 jam kita habiskan berdoa, kita tidak rasakan karena kuasa Tuhan menyertai kita. Nah, itu sebabnya saudara, tidak perlu kita khawatirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, asalkan kita mau taati perintah Tuhan dan kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Ya, karena sebagai ayat penutup, ayat yang sudah sangat kita ketahui semua, bahwa Tuhan bilang cari dulu, ayat dari Matius 6 ayat 33, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal yang kita butuhkan Tuhan akan tambahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang heran dan ajaib. Engkau Allah yang telah menyelamatkan jiwa kami, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menikmati akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Tuhan Yesus, agar Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan Tuhan boleh berkenan kepada Engkau, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Tuhan menolong kami, Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak tahu kami harus berdoa seperti apa, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami, Tuhan Yesus, mau senantiasa mentaati kebenaran firman-Mu, Tuhan, dengan Tuhan senantiasa menyembah kepada Engkau, Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Roh Tuhan yang memimpin segala permohonan doa kami, Tuhan, supaya berkenan kepada Engkau. Dan kiranya doa-doa yang kami sampaikan, Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, manakala Tuhan mengabulkan segala permohonan doa kami, Tuhan, biarlah Tuhan, semuanya itu Tuhan Yesus kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah kelangsungan kehidupan kami, kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kami masing-masing, aktivitas yang Tuhan percayakan Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan, dari anak-anak Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, juga memberkati dengan kesehatan sempurna daripada Engkau, agar dengan tubuh yang sehat kami boleh tetap pakai untuk beribadah serta melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah urapan Allah senantiasa ada di atas kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati juga dengan kesehatan sempurna daripada Engkau, serta mencukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hamba-hamba Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan berkat yang sama juga menyertai setiap orang percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi terang dalam dunia yang penuh kegelapan ini, sehingga Tuhan, oh Tuhan, orang-orang yang belum mengenal kepada Engkau menjadi percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu, lewat kehidupan orang-orang yang percaya dan berharap serta beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Dengarkanlah seru doa kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.